Oke, shalom Ibu Saudara. Kita berjumpa lagi di dalam program Saya Percaya. Nah, setelah di episode yang sebelumnya kita belajar bagaimana Tuhan dengan cara yang tidak pernah terpikir sebelumnya membawa Musa yang harusnya mati di Sungai Nil, tapi Tuhan dengan cara yang ajaib mengembalikan Musa kepada keluarganya, mengembalikan Musa kepada orang tuanya, dan dia tinggal diasuh oleh orang tuanya, dirawat oleh ibu kandungnya, dan disusuin oleh ibu kandungnya. Dan yang luar biasa, kita melihat kalau Tuhan sudah punya rencana atas diri seseorang, kejadian-kejadian atau peristiwa yang tidak pernah terpikir pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dengan orang yang tepat, membawa rencana Tuhan itu terjaga dan terpelihara. Nah, setelah Musa dikembalikan kepada orang tuanya dan kemudian dirawat oleh orang tuanya, perkiraan saya sih sampai Musa mencapai usia sekolah. Nah, setelah mencapai usia sekolah, maka Musa dibawa ke istana, dikembalikan kepada putri Firaun, dan dia menjadi warga istana karena dia diangkat menjadi anak dari putri Firaun. Nah, saudara, sampai di sini kita melihat Tuhan tidak pernah gagal. Sekali lagi, Tuhan kalau sudah punya rencana, Tuhan kalau sudah punya kehendak, Tuhan kalau sudah punya planning atau memanggil seseorang, kondisi, keadaan tidak bisa membuat rencana Tuhan digagalkan. Nah, setelah dewasa dan menempuh seluruh kegiatan administratif, belajar, dan juga hari-hari tinggal di istana, saudara, secara naluriah, Musa itu sadar walaupun dia tinggal di istana Firaun, dia sadar dirinya adalah keturunan orang Ibrani, bapaknya seorang Lewi, ibunya seorang Lewi, dia punya abang namanya Harun, dia punya kakak namanya Miriam. Jadi jati diri yang sejatinya di dalam pribadinya dia sadar walaupun dia diangkat menjadi anak oleh putri-putri Firaun, dia sangat menyadari dia adalah orang Ibrani. Maka pada waktu dia keluar, suatu ketika dia keluar melihat keadaan di luar, bagaimana orang-orang Ibrani bekerja sebagai budak, dia menyaksikan seorang mandor Mesir bertindak kasar atau memukul salah satu dari budak orang Ibrani atau keturunan Yakub. Nah, saudara, secara naluri, ya namanya juga dia merasa punya bagian dari orang tersebut. Dia mencoba melerai dan kemudian dia mencoba memukul, mengeksekusi mandor tersebut. Nah, entah memang sengaja dia akan membunuh, tapi pada akhirnya mandor tersebut mati. Dan dia ketakutan dan dia kuburkanlah jenazah orang ini di dalam pasir. Dan tentu peristiwa itu dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Dan dia pulang seperti biasa. Beberapa saat kemudian atau keesokan harinya, dia melihat ada dua orang budak, ada dua orang Mesir, dua orang Israel, dua orang keturunan Ibrani sedang bertikai pada saat mereka sedang bekerja. Nah, dia mencoba untuk datang melerai, menasehati, kok bisa sesama kalian kok bisa ribut. Nah, nyeletuklah, ya bahasa sekarang mungkinnya nyeletuk ya. Salah satu dari orang itu begini, kamu mau apa? Siapa yang mengangkat kamu menjadi hakim atas kami? Apakah kamu berniat membunuh salah satu dari kami? Apakah kamu berniat membunuh kami seperti kau membunuh orang Mesir itu kemarin? Nah, saudara, Musa menjadi shock. Dia pikir, waduh, ternyata peristiwa kemarin ketika dia membunuh mandor Mesir itu ada yang melihat. Dan itu diekspos paling tidak di antara mereka. Dan Musa menjadi ketakutan. Dan rupanya peristiwa itu sampai ke istana. Ya, peristiwa itu sampai ke istana. Dan kemudian Firaun mengambil sebuah keputusan, mengeksekusi dan membuat sebuah fatwa. Musa harus bertanggung jawab dan dia harus dihukum mati oleh karena perbuatannya tersebut. Nah, saudara, sekali lagi, nggak selalu niat baik itu berada pada waktu yang tepat. Niat baiknya Musa menolong saudaranya, niat baiknya Musa menolong sesamanya, tapi ternyata itu disalah mengerti. Dan ini adalah kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh Musa. Musa melakukan sebuah kesalahan dengan membunuh salah satu dari mandor tersebut, dan akibat dari perbuatannya
dia ketakutan dan kemudian diputuskan harus bertanggung jawab dan Musa harus dihukum mati. Saudara, sampai di sini kelihatannya apa yang sudah dijalani Musa dengan perbuatan Tuhan ketika Tuhan mengembalikan dia kepada orang tuanya mengalami kegagalan. Ya karena kesalahannya dia gagal dan akhirnya dia menyingkir ke Midian. Saudara, orang-orang yang ada di Mesir, teman-temannya, saudara-saudaranya, orang-orang yang ada di sekitar istana mungkin akan berkata, bodoh sih, ngapain juga pakai bela, ngapain juga bertindak seperti itu, kebodohan yang terlalu berlebih. Nah saudara, akibat dari kesalahan itu maka Musa kehilangan istana, kehilangan status sebagai anak Firaun, kehilangan bagian terbaik, kehilangan fasilitas, segala sesuatu yang selama ini dia sudah nikmati di istana Firaun sebagai penghuni istana, itu hilang semuanya. Dan orang mungkin berkata, masa depan Musa habis. Sekali lagi, karena kesalahan yang diperbuat oleh Musa, semua orang berkata masa depan Musa untuk Mesir selesai. Dan dia berangkat ke Midian dan tiba di satu sumur. Ya, dia berhenti di satu sumur. Dia sedang menyaksikan orang-orang para gembala sedang mengambil air dari sumur itu untuk memberi minum kambing domba mereka. Dan di antara sekian banyak yang sedang mengambil air ini rupanya ada beberapa wanita, beberapa perempuan juga yang menggembalakan kambing domba atau ternak dari ayah mereka. Dan karena wanita-wanita ini tidak mendapat tempat karena terus didesak dan kemudian diintimidasi oleh para pria, ya namanya wanita yang mungkin kekuatannya nggak mau ribut kan ya, karena mereka butuh air, bukan adu argumen. Jadi wanita-wanita ini kesulitan mendapatkan air dari sumur dan secara refleks Musa membantu, Musa menolong mengambilkan air sehingga ternak-ternak dari para wanita ini kemudian selesai dan mereka pulang. Nah ketika tiba di rumah orang tuanya, kok cepat? Tumben kalian bisa cepat. Iya, tadi ada seorang pemuda Mesir menolong kami mengambil air, membantu mengambilkan air sehingga seluruh proses memberi minum domba-domba, kambing domba dan ternak yang dipelihara itu bisa berlangsung dengan baik. Dan akhirnya berkata begini, loh di mana? Kenapa kalian biarkan? Kenapa ditinggalkan? Kenapa nggak dibawa pulang? Nah saudara, akhirnya dicarilah Musa. Dan kemungkinan besar kalau perkiraan saya sih masih sekitar sumur ya. Dan akhirnya ditemukan dan dia dibawa pulang. Dan orang yang menampung Musa ini bernama Yitro. Dia adalah seorang imam di Midian. Maka tinggallah Musa di sana dan kemudian Musa dinikahkan dengan anaknya yang bernama Zipporah. Saudara, coba saudara bisa lihat begini loh. Tuhan dari awal punya planning buat Musa dari sejak lahir. Satu periode ketika dia harus mati dan terancam mati di sungai Nil, Tuhan bekerja dan merawat, menjaga, memelihara rancangannya. Yang kedua, karena kesalahan fatal yang dilakukan oleh Musa, sepertinya rencana Tuhan untuk Musa gagal. Tapi Anda bisa melihat gak bagaimana Tuhan memelihara Musa untuk tetap mengalami rencana Tuhan. Kok iya bisa kebetulan pada waktu dia ada di sumur itu, kok yang ada di sana itu adalah wanita-wanita yang adalah anak dari imam. Artinya loh, Tuhan sedang menjaga Musa. Kalaupun dia harus kehilangan segala sesuatu dari istana Mesir, dia Tuhan tempatkan pada seseorang, bertemu dengan seseorang pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat dengan orang yang tepat, yaitu Yitro yang notabene adalah seorang imam dalam rangka menjaga kehidupan Musa sampai nanti semua rencana Tuhan digenapi. Saudara, sampai di sini bagian yang kedua ini. Mari sama-sama kita melihat. Kembali, saya percaya Tuhan tidak pernah gagal. Situasi pada episode yang pertama nggak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Kondisi yang tidak kondusif nggak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Pada bagian yang kedua ini kita melihat kesalahan fatal yang dilakukan oleh Musa tidak menggagalkan rencana Tuhan atas dia.
sekali lagi, selama Musa masih bersedia berjalan di dalam rencana Tuhan. Saya takjub bagaimana cara Tuhan memelihara Musa. Dia kehilangan Mesir, dia kehilangan bapaknya yang Lewi, dia kehilangan ibunya yang orang Lewi, kehilangan abangnya, kehilangan kakaknya yang notabene keluarga suku Lewi, tapi dia dipertemukan dengan seorang imam dengan keluarga yang sama-sama beribadah kepada Tuhan. Anda lihat, kalaupun mungkin hari ini engkau pernah gagal atau berbuat salah dan kesalahanmu fatal dan orang berkata, sudah selesai, masa depanmu selesai, hidupmu selesai, mungkin karena kesalahanmu, salah perhitungan, salah perbuatan, salah prediksi, dan engkau mengalami kegagalan dan mengalami dampak kehilangan banyak hal, atau bahkan menurut orang kehilangan segala-galanya karena kesalahanmu. Dengarkan baik-baik. Selama engkau percaya Tuhan di dalammu, selama engkau percaya Tuhan menyertai engkau, selama engkau percaya Tuhan tidak meninggalkan engkau, Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dengarkan baik-baik. Tuhan tidak pernah gagal dalam rancangannya bagimu. Situasi yang tidak baik, kondisi yang tidak mendukung, bahkan kesalahan fatal tidak menghalangi Tuhan untuk menjaga, memelihara, dan menggenapi rancangannya dalam hidupmu. Katakan amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Sekali lagi saudara, kegagalanmu tidak menghalangi Tuhan, tidak akan membuat Tuhan gagal menggenapi rancangannya dalam hidup. Kesalahan, bahkan kehilangan segala sesuatu tidak membuat Tuhan gagal menggenapi rencananya. Saya percaya Tuhan tidak pernah gagal, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.